sehingga kita sedikit belajar dari mereka dan ini bagus diterapkan di seluruh Indonesia, apalagi di sektor-sektor pariwisata, gitu kan. Yang dimana sektor pariwisata pungli aja bisa masuk. Oh iya benar. Tapi kenapa dalam sisi medis nggak ada yang memperhatikan sama sekali? Dalam sisi dunia first aid itu sebenarnya tidak ada yang terupgrade, tapi dalam diri kita sendiri aja yang mengimprovisasi menggunakan alat-alat yang lebih modern. Naik gunung ya naik gunung aja, kencing ya di mana aja, BAB ya di mana aja, dan akhirnya kejadian kan gitu. Sumber air pun bekas masak aja cucinya di situ, gitu kan? Buang airnya di situ juga. Nah itu imbasnya kemana? Bisa aja itu jadi nanti bisa aja satu area camp itu, shelter itu kena diare bisa banget. Pengetahuan, kesiapan fisik dan kesiapan mental ditambah dengan perhitungan yang matang bisa mengurangi resiko di tengah ketidakpastian. Woyo, sobat ngopi petang, bertemu kembali dengan gua Popon. Kembali kita akan sharing di tengah banyaknya kecelakaan yang terjadi di dunia kegiatan di kegiatan alam bebas saat ini. Contoh, kalau kejadian-kejadian banyak kemarin ada di Selamet, ada dimanapun ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sosial media. Nah, kenapa sih kita kembali mengulas topik ini? Ini kita harapkan ini bisa untuk mengurangi ya ke resiko-resiko yang terjadi. Mungkin kalau gue ambil contohnya gue lah sekarang. Kalau gue naik gunung sekarang nih, gue tuh pasti pakai porter. Tapi apakah gue jalan itu lengkang kangkung? Enggak. Gue tetap ada daypack, di mana di daypack gue itu ada flysheet, ada kompor, ada bahan bakar, makanan cadangan, dan obat-obatan. Sehingga jika pada saat terjadi ya, semoga enggak, gue tertinggal atau apapun, gue tetap aman. Ya. Nah, di episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang aktif di bidang pertolongan pertama. Dia pernah menjadi medik di VVIP di KTA, medik VVIP di KTT ASEAN. Terus dia juga kreator program The Center of Sexting Information dan berbagai aktivitas lain yang berhubungan dengan kesehatan. Tanpa berlama-lama, mana Farhan? Apa kabar? Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatan saat ini, Farhan? Saat ini kemarin baru selesai pelantikan presiden. Ya kebetulan kita juga jadi tim medis untuk delegasi-delegasi negara. Ya, dan itu prosesnya kurang lebih selama 5 hari kita ngejagain tamu-tamu negara. Kemarin hari. Tapi kan pelantikannya cuma sehari tuh. Yes. Gimana tuh? Ketika pelantikan sehari, tapi tamu-tamu negara itu datangnya biasanya dari H-2 atau H-3. Gitu. Ya. Nah, ketika dari H-2, H-3 itu kita udah mempersiapkan secara matang sehingga tamu negara yang tidur di hotel dan selama beraktivitas di Indonesia itu kita setting ruangan ICU-nya secara matang. Jadi ruangan ICU itu tidak ada di rumah sakit, tapi ruang ICU itu ada di hotel. Oh gitu. Ya, jadi ruang hotel disulap sebagai ruang ICU. Iya. Dan itu kita pegang kepala-kepala presiden dari delegasi-delegasi berbagai negara. Gitu. Oh luar biasa. Ya nah, dapat kesempatannya ke situ Om. Sebelum panjangan, coba perkenalkan diri dulu lah. Oke, nama gue Farhan Nafis Sajidaullah. Kebetulan gue memang aktivitas gue di dunia kesehatan, dunia medis. Gue seorang perawat, cuma memang gue tidak di rumah sakit. Fokus gue itu ada di pre-hospital sebelum ke rumah sakit gitu. Jadi saat ini mungkin ada di medik VVIP. Kadang juga bisa aktif di dunia outdoor, tapi dalam dunia kesehatannya juga. Jadi sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan lebih seringnya justru malah di medis outdoor. Gitu. Oh gitu. Ya, medis outdoor. Artinya nih, lu suka kegiatan di alam bebas juga dong sebetulnya? Yes, seneng banget. Oke, apa aja sih biasanya kegiatan yang lo ikutin di alam terbuka? Jadi kalau untuk di alam terbuka, pertama biasanya dari sisi edukasi ya. Dari sisi edukasi biasanya kadang sharing materi gitu, bikin talk show di outdoor bareng teman-teman pegiat-pegiat di alam. Nah itu bagaimana penanganan medis dalam sisi kecelakaan-kecelakaan di alam tuh cara penanganannya seperti apa sih? Tapi dengan
yang tepat dan benar karena ilmu medis itu terus berkembang dan update gitu kan. Oke. Ya, first aid juga banyak macam alat-alatnya. Masa iya sih isi tas first aid kita masih peniti, masih kapas dan itu harus tetap terus diupdate Baru dan gua mau harus nanya dirubah tuh. Nah, kalau sekarang ya sekarang nih, pengertian first aid itu gimana? Karena gini loh. First aid di gambaran gua nih, zaman dulu ya, masih sama kali kalau lo beli mobil, lo dapat kotak obat. Oke. Bener gak? Bener. Ya. Pemikiran gua, ya ini first aid. Gitu loh. Nah, sebetulnya seperti apa sih sekarang? Iya, jadi dalam sisi dunia first aid itu sebenarnya tidak ada yang terupgrade, tapi dalam diri kita sendiri aja yang mengimprovisasi menggunakan alat-alat yang lebih modern. Contoh misalkan gini, kenapa kita harus stok peniti? Gitu kan, khawatir kita kesusupan dan segala macam itu bisa pakai peniti, tapi apakah kita bisa improvisasi dengan yang lain? Bisa banget pakai jarum suntik. Kenapa nggak kita stoknya jarum suntik aja gitu loh. Jarum suntik apakah bisa didapatkan secara bebas? Yes, bisa, karena yang dibeli hanya jarum suntiknya aja, beda sama tempatnya gitu, itu bisa dibeli. Kemudian dari sisi misalkan kok kita stoknya kasak terus ya? Kok pakainya kapas terus ya? Kapas kan kalau ditempelin ke luka, nempel di kapasnya nih. Ninggalin ya. Nah, dan itu padahal memperburuk luka. Oh gitu. Iya. Ada juga misalkan ada plester yang warnanya coklat. Gitu kan. Kenapa sih kita harus pakai plester warna coklat? Kenapa nggak diganti? Padahal kita aktivitas di alam. Ada yang plester sekarang udah anti air, disiram berkali-kali nggak bakalan tembus. Nah itu kita mesti upgrade, dan first aid itu terus berkembang, terus upgrade. Nah itu yang kita improvisasi. Oh, jadi yang lo maksud di sini, dari peralatan yang dulu itu, contoh tadi peniti itu kita bisa ganti dengan suntik, ya kan? Benar. Lalu kemudian plester ya, itu sekarang udah berkembang jadi plester yang anti air, plester yang lebar kalau nggak salah deh gue ngeliat ya. Bener om. Artinya itu yang kita gantilah stoknya dengan seperti itu untuk saat ini. Benar. Oke. Dan dari estetikanya juga lebih dapat om. Oh iya benar sih. Iya, jadi kita beraktivitas di alam, iya kita bicara first aid pertolongan pertama, tapi sisi estetika juga harus diperhatiin. Wow, gitu. Oke, menarik. Gue jadi penasaran nih, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi lu tuh ya terjun ke dunia medik begini? Jadi sebenarnya awalnya itu pasti dari keresahan om. Gitu. Kita melihat keresahan banyak orang beraktivitas di alam, udah banyak korban, tapi kok nggak ada yang melek juga. Gitu loh. Kalaupun melek, kok penanganannya nggak benar, salah, sehingga kita yang sebagai tenaga medis yang notabene jarang orang medis mau terjun di alam tuh jarang. Iya benar. Kalaupun ada, mereka hanya hobi gitu loh. Tapi dari sisi medisnya dia nggak terjun. Sehingga dari kesadaran, dari keresahan tersebut, akhirnya ya udahlah, kenapa nggak kita coba ambil spesialis yang berbeda, masuklah ke dunia medis di alam, di outdoor. Sebentar sebelum lanjut. Ini artinya lu membuat satu organisasi baru atau gimana? Jadi gue ini om bikin salah satu kayak organisasi yang khusus bergerak di medis alam, medis outdoor. Oke, nih teman-teman dengerin semua nih yang butuh bantuan, hubungi Farhan. Siap. Lanjut lah. Jadi kita juga belajar juga sebenarnya ada lembaga lain yang sudah membuat ini, namanya KUN dia. Klinik gunung, dia ada di Rinjani dan Semeru, cuma kan itu tidak merata gitu loh. Klinik gunung. Iya, klinik gunung. Oke. Ya, sehingga kita sedikit belajar dari mereka, dan ini bagus diterapkan di seluruh Indonesia, apalagi di sektor-sektor pariwisata gitu kan. Yang dimana sektor pariwisata pungli aja bisa masuk. Oh iya benar. Tapi kenapa dalam sisi medis nggak ada yang memperhatikan sama sekali? Gitu loh. Sehingga kesadaran kita, wah ini kayaknya medis harus diselipin di dalam sektor-sektor pariwisata gitu. Dan ya pariwisata di Indonesia yang dijual salah satunya di alam, di outdoor, dan itulah yang kenapa ngebuat kita tuh kenapa kita harus masuk di sektor-sektor pariwisata dalam sisi medis di outdoor gitu. Nah, bagaimana sih lu mempersiapkan orang-orangnya nih untuk siap, karena katakan gini ya. Berkegiatan di outdoor nggak semudah lu ngebuka pintu terus nutup lagi. Yes. Lu harus punya fisik yang kuat, apalagi misalnya katakan ya lu ngawal open trip lah bilang. Ya, yang otomatis lu bergerak maju. Nah, itu seperti gimana tuh? Karena kan fisik juga harus semuanya. Ya, jadi rata-rata sebelum mereka terjun, kita terjunkan, kita pun juga punya standar SDM yang kita tentukan sebelum turun.
gitu loh. Ya, apakah ada screening kesehatannya? Yes, ada screening kesehatannya. Kemudian bedanya apa sih orang medis di rumah sakit sama di outdoor gitu ya? Kalau di rumah sakit mungkin mereka akan bekerja dengan penuh alat yang lengkap, kalaupun improvisasi setidaknya di ruangan ber-AC gitu. Iya, betul. Kalau di outdoor gitu kan, kita akan setting mereka dalam kondisi kedinginan, mereka tetap bisa tindakan. Iya. Dalam kondisi panas, gobios dan segala macam gerah, mereka tetap bisa stabil tindakan gitu loh. Dan itu kita latih mereka dulu sebelum mereka terjun. Dan sebelum mereka menyentuh kegiatan-kegiatan yang lebih ekstrim, kita akan tester dia dulu nih di kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya nggak terlalu berbahaya tapi sudah di alam. Gitu ya. Artinya tetap berarti gini, maksud gua kan nggak selalu ada yang minta bantuan nih, kan ya? Temenin ini dong, kawal dong medis untuk kita mau mendaki ke sini, kan nggak selalu ya? Siap. Nah tiba-tiba nih sebulan katakan Farhan temenin kita dong bulan depan. Nah gimana lo preparation ya kan? Bisa aja maksud gua di tengah kosongnya lu nggak ada yang pernah olahraga, nah gitu kan? Nggak ada yang mungkin dia mengulang-ulang materinya atau apalah, itu gimana? Jadi gini Om, kita udah disetting bahwasanya kita siap kapanpun buat diberangkatin Om. Karena fisik teman-teman juga emang selalu harus dijaga. Gitu, karena kita beraktivitas di alam, nggak mungkin dong kita mau nolongin orang kitanya nggak siap, gitu betul, kan? Betul. Ya, sehingga kita pun juga confirm kayak misalkan mungkin ada beberapa tenaga medis yang mungkin prokonya aktif gitu kan. Artinya kalau misalkan dia sudah dapat kabar mau tugas, mau berangkat, setidaknya dia sudah ngurangin intensitas buat ngerokoknya. Ya, terus dari sisi olahraganya, kalau olahraga alhamdulillah teman-teman memang ngejaga olahraga itu ngejaga banget. Ngejaga banget ya. Iya, ngejaga banget gitu. Karena emang ya kita bicaranya profesional aja Om gitu. Nggak mungkin kita nggak profesional untuk ditugaskan seperti itu Om. Gitu. Jadi sejauh ini secara kegiatan medis dan segala macam teman-teman itu benar-benar disiapkan dan prepare benar-benar matang dari sisi alatnya, dari sisi SDM-nya. Oke. Nah, kalau terkait misalnya ya, katakan lu mau mengawal tuh pendakian. Jadi tim medis apa sih yang disiapkan oleh tim medis untuk mengawal itu sebetulnya? Jadi pertama kali kita akan siapkan lembar form dulu, gitu. Kita harus dapat screening dari pesertanya. Ya, kita harus tahu nih si peserta ini cewek atau cowok yang pertama. Yang kedua, berat badan dia tuh berapa? Apakah dia punya riwayat penyakit apa? Karena kalau dia nggak jujur, itu beresiko, gitu. Kemudian ada yang misalkan, 3 bulan terakhir pernah dirawat atau enggak? Kalaupun pernah dioperasi, dioperasinya di mana? Gitu, di bagian apa operasinya, karena penyakit apa, apakah dia layak untuk berangkat atau enggak. Karena banyak juga yang open trip dia hanya mikirin sisi keuntungan nih, tapi tidak melihat dari sisi sektor kondisi peserta, apakah si peserta ini harus diterima atau enggak. Padahal notabene dia mau bayar gitu kan. Gitu. Tapi dari sisi kita, itulah fungsinya tim medis. Walaupun dia bayar, kalau memang dia tidak dibolehkan berangkat, dia nggak akan berangkat. Gitu, karena lagi-lagi balik juga ngejaga safety-nya kan. Gitu. Nah, ini gue sebetulnya pernah dengar banyak nih dulu ya. Katakan nih mau pendakian, menstruasi sebetulnya nih. Gue mendengar banyak isu dulu tentang I1 ini. Katanya kalau menstruasi lu nggak boleh naik gunung, Gue nggak ngerti lah kenapanya. Kalau gue sih cuma mikirnya waktu itu ya gampangnya gue karena pada saat cewek itu menstruasi kan dia harus bersih. Itu doang. Sedangkan lo tahu kalau di alam bebas itu kan lebih banyak kotornya sih menurut gua. Nah, gimana tuh? Ya, jadi perihal menstruasi banyak banget mitos. Wah, nanti kalau naik gunung kondisi menstruasi ketempelan nih. Bau amis nih, bisa kesurupan nih dan segala macem gitu kan. Apalagi mungkin nanti banyak kesulitan lah di atas gunung yang ditemukan gara-gara menstruasi. Itu sebenarnya kalau dalam sisi medis ya, walaupun kita juga menghargai kita punya budaya gitu kan. Dalam sisi medis itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi yang menyebabkan itu terjadi ketika orang menstruasi, otomatis metabolisme tubuhnya itu lagi berubah. Sehingga dalam sisi emosionalnya dan psikisnya juga berubah. Mulai dari gampang emosi, gampang capek, terus badan pada sakit, sehingga pemikirannya tuh jadi macem-macem. Gitu. Akhirnya kalau di kita kan kita sebutnya nggak ada kesurupan ya, tapi histeria. Nah, akhirnya mereka terjadilah histeria di gunung. Gitu. Terus
ketika mereka histeria atau kesurupan ya mereka hanya berpikir wah pencet jempolnya ya, pencet segala macamnya, oles-oles semuanya gitu. Itu kan sebenarnya ya udah orang histeria itu hanya butuh diperhatikan aja. Oke. Gitu. Kita liatin aja ntar juga selesai sendiri gitu. Jadi menstruasi itu apakah naik gunung boleh dalam kondisi menstruasi? Yes, boleh banget. Yang penting badannya tetap dijaga dalam kondisi fit gitu kan, dan jangan lupa obat-obatan pribadinya ketika menstruasi itu dibawa. Gitu. Ya gitu sih. Nah, dan jangan lupa juga pembalutnya juga dibawa turun ya, jangan main buang aja atau tanam. Itu nggak gampang tuh, dia melebur ke tanah. Jadi saya pernah juga tuh Om nemuin kebetulan perempuan ini menstruasi hari kedua Om. Hari kedua itu lagi banyak-banyaknya, lagi kencang-kencangnya, lagi nyeri-nyerinya, gitu kan. Tiba-tiba obat nyerinya dia nggak bawa Om. Gitu. Sampai dia nggak bisa bangun, cuma tiduran doang lemas. Akhirnya saya pun juga bawa obat nyeri, cuma ternyata pas saya tanya dia punya alergi obat Om. Akhirnya saya pakai ilmu emergensi saya nih yang terakhir. Saya ngalihin sisi nyerinya untuk ngendalin psikisnya dia buat ngilangin sisi nyerinya itu pakai sentuhan Om. Jadi saat di atas gunung dia nggak bisa bangun, saya tanya tuh Om, jujur di sini yang lu suka cowok siapa? Gitu kan. Jujur aja ini kita bicaranya medis nih gitu kan. Ceritalah dia, iya bang saya suka sama si A. Saya panggil cowoknya Om, saya suruh lus perutnya sama pinggangnya. Habis itu bangun Om sehat Om. Kalau nggak ada yang dia suka gimana coba? Setidaknya ada nggak yang dikagumin ya kan? Dikagumin ada pasti yang dikagumin Om. Ada yang dia pasti curi-curi pandang mah ada Om. Gitu. Kita jangan-jangan tim medisnya. intermezzo teman-teman ya. Intermezzo. Nah, ini juga jadi nyambung nih ya masalah pandangan lu nih dari sisi medis ya. Pendakian, banyak banget kasus nih gue lihat di sosial media. Contohnya ya mata air itu penuh dengan kotoran manusia. Oke, benar-benar. Ya, terus ada yang buang air kecil di mata air. Oke. Ya, kita tuh pernah mengibaratkan ya mata air itu kayak toren air sebetulnya. Benar. Yang akan turun ke bawah. Walaupun banyak yang bilang kan jauh turunnya. Nah pandangan lu sebagai medis ini gimana? Sebenarnya gue sedih sih Om melihat kondisi seperti itu ya. Artinya banyak banget pendaki saat ini yang mungkin minim edukasi gitu loh. Karena mereka mungkin tujuannya ya hanya fun, euforia, liburan tanpa ada sisi mungkin perbekalan yang matang dari sisi pendidikan dan edukasinya gitu. Sehingga naik gunung ya naik gunung aja, kencing ya di mana aja, BAB ya di mana aja, dan akhirnya kejadian kan gitu, sumber air pun bekas masak aja cucinya di situ, gitu kan, buang airnya di situ juga. Nah itu imbasnya kemana? Bisa aja itu jadi nanti bisa aja satu area camp itu, shelter itu kena diare bisa banget. Oh gitu. Iya, kena diare bisa banget gitu. Karena kenapa? Ya dari kotoran-kotoran itu kan kita buat masak, buat makan gitu kan. Teruslah diare. Makanya banyak orang yang pulang naik gunung kena diare bukan dari makanannya. Itu dari kebersihan area sekitarnya. Bahkan jangan-jangan yang dia ambil air itu kan udah bekas BAB sebelahnya. Iya. Gitu kan. Kena diare jadi bukan dari makanannya tapi dari sumber airnya gitu. Jadi hal yang dilakukan sekali sama satu pendaki itu berakibatnya bisa fatal dalam satu shelter, semuanya kena tuh bisa. Terus apakah warga di sekitarnya bisa kena? Bisa juga. Gitu karena walaupun dia jauh. Walaupun jauh, iya, karena kan aliran air kan terus mengalir kan gitu, mengalirnya ke bawah gitu kan Om. Gitu. Sedangkan itu dikonsumsi sama banyak orang gitu. Itu wah riskan dan miris banget itu Om, asli. Lihat kayak begitu Om. Gitu. Nah, makanya teman-teman nih mungkin kita udah beberapa kali ngulang ya di podcast kita ini mengenai kalau mau BAB sebaiknya kita gali. Yes, benar. Kita gali dan tutup lagi. Ya. Demikian juga buang air kecil. Itu sama. Yang pasti kalau buang air kecil itu jangan dekat aliran air. Jauhi. Ya, kenapa? Karena tadi ya, aliran air nih air itu sumber kehidupan semua orang. Benar. Semua makhluk, bukan cuma orang. Semua makhluk. Ya, tapi terutama biasanya untuk manusia itu efeknya besar banget kalau dia terkena efek dari air yang kotor tersebut. Nah, ini mungkin lanjut juga ke ini loh. Kan banyak kayak kecelakaan ya yang terjadi saat ini ya.
Nah, tanggapan lu gimana sih sebetulnya, apa sih yang kurang sehingga banyak terjadi nih, ada yang hipotermia, Ya. lalu kemudian mungkin dia tadinya nggak hipotermia, mungkin karena kecapean atau apapun itu ya, jadi ditinggal temannya, yang akhirnya malah hipotermia, gitu loh. Gimana? Iya, jadi kondisinya sekarang itu naik gunung itu suatu tren ya, satu tren. Dan ini jadi FOMO gitu loh. Jadi bahan ikut-ikutan semuanya, nggak naik gunung nggak keren gitu kan. Yang penting barang yang dibawanya logonya branded ya kan, mewah-mewah, makan mah tetap mie gitu kan. Artinya kan ada sisi kekurangan edukasi dan persiapan dan segala macam gitu. Jadi gue sangat miris gitu Om ya, ngelihat pendaki-pendaki sekarang yang notabene naik gunung itu tujuannya adalah foto puncak. Gitu kan, bukan ngambil dari sisi perjalanan, cerita perjalanannya, terus pengalaman hidupnya dan segala macam. Nah, dari sisi kesehatannya yang terjadi sekarang kalau ada yang hipo dan segala macam, bukannya ditolongin tapi ditinggalin, gitu kan, karena udah menyelamatkan diri masing-masing, bahkan teman sakit aja ya udah tinggalin aja, ntar juga nyampe bawah, tapi kan ujung-ujungnya akhirnya ada yang meninggal dan segala macam. Kalau yang nolonginnya baik Om, kalau yang nggak baik gimana? Gitu. Akhirnya kan, apakah di gunung banyak kasus pemerkosaan dan segala macam? Banyak, cuma nggak ke expose aja. Iya betul. Gitu. Yang gue baca terakhir itu, kalau nggak salah, di Sumatera, dia itu kena hipotermia. Dia sama pacarnya, kalau nggak salah, sama 2 teman pacarnya nih. Gua nggak tahu gimana, pacarnya disuruh turun manggil bantuan, nggak taunya diperkosa akhirnya meninggal. Kan. Itu loh, ya gue berita yang gue baca ya di sosial media. Nah, tapi sebetulnya kalau penanganan si hipotermia sendiri ya, itu gimana? Karena yang gue tahu dulu ya, di zaman gue dulu pada saat parah, paling efektif kita, itu yang gue lakukan sekarang ya dulu ya, waktu gue punya anak kecil dia demam, gue buka baju, dia buka baju, gue tempel ke badan gue. Kenapa? Dengan harapan panas badan dia akan pindah ke gue. Nah, dulu di teori kita untuk hipotermia yang parah adalah melakukan skin to skin. Ya, di mana 2 orang saling telanjang masuk ke sleeping bag, tempelkan badan. Itu dengan harapan yang sehat akan menyalurkan hawa panasnya ya, suhu panasnya, gitu. Nah, di sekarang tuh harusnya seperti apa sih? Skin to skin itu dibenarkan Om, yang pertama. Tapi apakah harus skin to skin? Enggak. Gitu. Karena banyak banget sekarang alat-alat untuk emergency yang bisa kita gunakan. Salah satunya misalkan ada emergency blanket gitu. Oh iya, zaman gue belum ada tuh. Nah, emergency blanket harganya berapa sih? Murah kok. Teman-teman tinggal stok itu aja, bahwa itu emergency blanket, diselimutin itu juga. Dan dia kecil teman-teman ya. Jadi lu mau bawa 3 juga nggak berat gitu loh. Benar-benar. Cuma kan PR-nya adalah kita harus bisa kenalin nih tanda-tandanya nih, kalau misalkan emang dia udah mau timbul hipotermi, kita tahu nih setidaknya gitu kan. Yang pertama kan kayak misalkan ngomongnya udah mulai ngaco, dan sebenarnya gini loh, kalau teman-teman merasa kedinginan terus gemeteran nih, itu adalah salah satu respon tubuh buat ngangetin suhu tubuh, gemeteran itu. Gitu loh. Kenapa kalau kita kedinginan tangan kita mengkeriput, atau kena air tangan kita mengkeriput? Itu salah satu respon tubuh untuk menutup pori-pori biar lebih padat lagi. Oh gitu. Iya, itu salah satu respon tubuh. Jadi kalau misalkan dia gemeteran, berarti masih bagus. Gitu. Yang bahaya itu kalau dia udah kena hipotermi, ngomongnya udah ngelantur, bahkan udah nggak sadar, diem aja. Itu bahaya. Tapi kalau masih gemeteran ya nggak apa-apa. Kita tinggal angetin aja. Ada emergency blanket bisa. Ada juga sekarang yang sleeping bag emergency itu yang tipis banget tuh. Itu juga bisa dipakai. Jadi sebenarnya nggak harus skin to skin gitu. Dan itu juga packnya kecil banget. Kita tinggal selipin satu peserta satu misalkan, itu udah aman banget. Atau mungkin kalau dari pandangan gue ya, lu nggak harus skin to skin langsung juga bisa. Tapi memang misalnya dia dimasukkan ke sleeping bag, di depannya api, kita peluk dari belakang. Itu di luar sleeping bag itu juga menghangatkan, karena biasanya yang terjadi itu api di depan, si pasien di sini punggungnya itu nggak kena angin juga gitu, nggak ketutup gitu loh. Terus juga kalau hipotermi kita main ini dari segi pemikirannya juga Om, gitu. Kita harus bisa ngasih suges, gitu. Iya, itu sugesti itu berpengaruh banget Om. Gitu. Jadi kayak misalkan kemarin saya nemuin yang hipotermi, ya suges saya cuma, ayo kuat, lu bisa, ini gak dingin, ini aman gitu. Ini aman, lu bisa ngelawan, lu udah ada di titik ini segala macam. Akhirnya dia kesuges. Dia bisa ngedengar kita tapi dia nggak bisa ngerespon.
gitu. Orang hipotermi itu kita ngomong masih dengar, tapi dia nggak bisa ngerespon apa-apa. Nah, dari sugesti itulah masuk pelan-pelan, akhirnya suhu tubuh, metabolisme semuanya bisa berubah. Gitu. Sugesti makanya penting banget buat nanganin hipotermi. Nah, dulu gue pernah juga naik bertiga, ya terus terang buat gue tuh ilmu medis cukup rumit untuk lo hafalin. Ya, jadi gue biasanya cuma bawa catatan. Nah, kebetulan bertiga nih, gue naik gede. Dari Simpang Maleber itu ke Surya Kencana itu mulai hujan deras tuh. Hujan deras, kita kehujanan. Nyampe lah 5:30 di alun-alun barat. Nyampe di alun-alun barat, bikin tenda nih. Bikin tenda, bertiga. Yang satu kita panggil-panggil, diem. Cuma diem dia. Terus nggak bisa ngerespon. Gua berdua cuma panik. Wah, buru-buru. Ayo buru-buru. Ini udah repot nih. Yang satu nih gitu loh. Akhirnya ya udah kita secepatnya tuh bangun, suruh dia masuk lo sekarang, ganti baju. Udah. Ya cuma gitu karena ya pengetahuan yang minim ya. Kita pengetahuan minim. Cuma waktu itu gimana caranya? Karena kita punya tenda, punya sleeping bag, secepatnya dia harus ganti baju dan masuk dalam tenda. Yes, benar. Itu aja ya, secepatnya yang bisa kita pikir waktu itu ya. Karena gua nggak tahu nanganinnya juga. Itu. Dan ganti baju ya memang itu hal yang paling langkah utama, Om. Jadi orang hipotermi itu kan pertama dia akan ngerasa kedinginan parah, gitu kan. Terus ketiga udah proses kedinginan parah, respon tubuh bakalan ngelawan dengan gemetaran, keriput segala macem. Nah, ketika tahap itu udah lewat, tubuh baru mengeluarkan respon panas yang berlebihan. Gitu. Iya, karena dia ada proses di kedinginan parah, akhirnya tubuh ngeluarin respon panas yang berlebihan. Yang bahaya setelah respon panas itu berlebihan, dia jadinya gerah. Gitu. Setelah gerah, buka baju, itulah yang menyebabkan meninggal, Om. Jadi jangan sampai ada di tahap orang kena hipotermi, dia merasakan badannya tuh gerah dan panas. Selama dia masih merasa kedinginan menggigil, itu masih dalam kondisi aman. Gitu. Itulah berarti tetap harus diajak komunikasi ya. Yes, bener banget tuh. Bahkan kita tampar-tampar pipinya buat ngangkat. Oh iya, gue pernah tuh, gini-giniin tuh. Ya, itu juga boleh banget Om, boleh banget gitu. Itu salah satu cek respon. Apalagi kalau orangnya ngeselin loh. Terus juga kalau emang dia beneran hipotermi dan udah nggak sadar, kita kan juga bisa cek respon dari respon nyeri gitu kan, Om. Jadi kalau misalkan dia hipotermi, terus kita cek kesadarannya, dia ngomong yang udah nggak respon, kita bisa cek respon nyeri di sini. Kalau kita tekan, dia masih respon, berarti masih bagus kondisinya. Oh, sebelah sini. Iya, ini tinggal ditekan aja, ini sering nyeri banget. Ya? Iya, ini sakit banget Om. Om kalau mau cobain tekan ini sakit ini Om di sini. Ini salah satu respon nyeri di sini. Dan paling dekat dengan jantung sehingga respon orang ditekan ininya biasanya langsung ngerasa kesakitan. Oke. Ya. Jadi hipotermi ya nggak usah panik lah, selama dia pasiennya belum merasa kegerahan, itu masih bisa kita tanganin di atas juga gitu. Gitu. Yang penting sih kayaknya ya kalau di pendakian itu gimana saling perhatikan yang lain sih. Ya. Melihat keadaan temennya itu memang wajib. Benar. Ya, karena kita kadang kan nggak tahu ya. Dia diem tuh karena apa? Itu. Karena gue pada saat sekarang ya, kalau gue kan naik itu sama temen ya, gue selalu milih jadi sweeper belakang bertiga tuh ya, karena dikit-dikit kita ngopi dulu yuk. Walaupun miring juga ngopi dulu yuk gitu loh. Jadi sekalian kita nyapu ke ini ya, untuk ngawasin teman-teman yang ini. Dan kebetulan kita selalu tuh yang bertiga di belakang ini yang emang suka ngobrol. Oke, jadi gitu, pendaki santai nih ya. Pendaki santai aja gitu loh. Udah nggak kebut-kebutan kayak dulu lah. Kalau sekarang mah yang penting kan sampai puncak lah, ngejar terus gitu kan. Puncak nggak kemana kok. Iya bener, nggak kemana-mana. Nah, kalau menurut lo ya, artinya nih sekarang sebetulnya ya para pendaki sekarang ya, mau dia berorganisasi ataupun yang dia single fighter lah kita bilang ya, ikut apa namanya OT sana, OT sini, itu tetap dia harus membekali dirinya dengan pengetahuan dong pastinya ya. Benar. Ya. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan memang dia sendiri single dan naik kemananya biasa sendiri, akhirnya dia gabung OT dan segala macam, pilihlah OT yang benar-benar prepare safety. Jangan sembarangan ikut-ikutan yang cuma bayar murah atau enggak bayar mahal karena mewahnya, tapi dari sisi safety-nya nggak diperhatikan, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kayaknya paling penting juga teman-teman ya, kenapa tadi kita nyinggung juga pengetahuan. Tetap
keselamatan teman-teman ada di diri teman-teman sendiri. Benar nggak? Benar Ya banget, kan? Om. Benar. Nggak bisa ngandalin orang lain. Benar. Ya. Kita hanya bisa antisipasi gitu kan. Iya. Karena yang kenal tubuh teman-teman ya teman-teman sendiri gitu Iya, kan. betul. Iya, kita nggak bisa gitu. Artinya teman-teman memang harus membekali diri dengan pengetahuan. Yes. Di zaman sekarang menurut gua tuh lebih mudah lo dapet ilmu lah. Benar. Ya, di mana-mana ada kok sekarang ya. Dibanding zaman gua dulu ya. Zaman gua dulu memang lo harus ikut satu organisasi, buku pun terbatas untuk lo mengetahui mengenai navigasi, mengetahui mengenai survival, mengenai pertolongan pertama ya. Tapi sekarang lo browsing di Google juga Banyak banget, banyak banget gitu loh. Kita ada di fase bukan kekurangan informasi, tapi memilah informasi sekarang. Tetapi masalahnya kalau menurut saran gua sih ke teman-teman semua tuh, lo tetap harus ikut organisasi. Kenapa? Untuk lo mendapatkan feel, karena biasanya di organisasi itu lo langsung diajarin prakteknya. Benar. Ya kan? Yes. Sedangkan kalau lo belajar sendiri, itu yang kadang bikin bingung itu adalah gimana prakteknya nih. Nah, udah kan gitu ya? ternyata hasil yang ditonton, hasil yang dibaca, real di lapangannya tuh beda. Iya, betul. Gitu. Nah, itulah fungsinya mungkin kita gabung kelompok, gabung organisasi gitu kan. Lebih tahu teknisnya lah. Lebih tahu teknis. Iya, benar. Tuh ya, teman-teman semua ya. Nah, lo sebelum tutup nih, ada pesan-pesan dari lo nggak? Ya, jadi kalau pesan dari gue pribadi buat teman-teman yang sering beraktivitas di alam, kalau teman-teman tidak membekali diri dari sisi keilmuan, minimal banget buat teman-teman sendiri secara safety dan emergensi, teman-teman bisa juga membekali dirinya dalam konteks medis juga penting gitu loh. Kalau misalkan dari sisi konteks medisnya teman-teman, wah nggak sanggup nih gitu kan, teman-teman boleh ajak kita gitu kan, kolaborasi bareng, jalan bareng pakai kita gitu kan, bareng-bareng supaya teman-teman juga aman ketika dalam perjalanan, karena saat ini beraktivitas di alam itu udah jadi fenomena yang dianggap santai aja lah, naik ya sekedar naik aja tanpa mementingkan dari sisi safety. Jadi kalau teman-teman mau berpikir mendaki itu atau beraktivitas di alam santai-santai aja dan aman-aman aja, teman-teman boleh ajak kita jalan bareng gitu sih Om paling. Nah, teman-teman dengerin tuh ya, ajak nih Farhan dan grupnya ya. Satu, teman-teman juga bisa belajar dari mereka sambil jalan, karena buat gua jalan nggak sekedar jalan ya teman-teman ya. Kita harus dapat pelajaran dari perjalanan itu sebetulnya. Nggak sekedar lu naik. Karena naik gunung itu tidak sekedar lo mendaki, nyampe puncak, foto-foto, turun. Nggak semudah itu. Ya. Karena banyak ketidakpastian. Gue ulang lagi nih. Alam itu adalah ketidakpastian. Ya. Yang jalan terbaik adalah dengan membekali diri kita sendiri untuk melakukan antisipasi. Memang tidak selalu bisa mengantisipasi, tetapi setidaknya kalau kita punya ilmunya, kita bisa berpikir gimana misalnya terjadi sesuatu, langkah apa yang harus kita lakukan. Oke, teman-teman, sampai jumpa di Ngopi Petang berikutnya dengan narasumber yang berpengalaman di bidang masing-masing. Ciao.